Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih membahas hadis ke-23. Kali ini kita akan membahas potongan sabda Nabi yang berbunyi was-sabru diya'un. Sabr itu adalah sinar. Jadi pada beberapa pertemuan sebelumnya kita itu sudah diajari ada beberapa amal soleh yang akan menjadi cahaya bagi kita. Apa saja amal soleh itu? Yakni pertama sholat, yang kedua adalah sedekah, dan yang ketiga adalah sabar. Rasulullah mengajarkan was-salatu nurun, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya'un. Sholat itu cahaya, burhan itu sedekah itu juga cahaya, sementara sabr itu juga cahaya, sinar juga. Jadi ada 3 amal soleh yang patut untuk kita perhatikan sungguh-sungguh, karena semuanya disebut menjadi cahaya. Artinya 3 amal ini bisa kita harapkan menjadi cahaya baik di dunia maupun di akhirat. Yang sangat jelas bahwa amal yang akan menjadi lampu kita di akhirat itu adalah sholat. Itu hadisnya lugas banget. Hadisnya sangat lugas. Was-salatu nurun, itu sangat jelas menunjukkan bahwa nanti itu akan menjadi cahaya di akhirat. Adapun untuk sedekah, maka itu makna muhtamal, mungkin menjadi cahaya di akhirat, tapi tafsir para ulama utamanya burhan di sini yang dimaksud adalah al-hujjah al-qati'ah, hujjah yang sifatnya pasti. Termasuk as-sabr di sini. As-sabr disebut dhiya. Nah, ini juga muhtamal, makna muhtamalnya adalah akan menjadi cahaya juga di akhirat dalam bentuk cahaya yang hanya Allah tahu seperti apa cahayanya. Yang jelas 3 amal ini disebut Rasulullah secara khusus, menunjukkan keutamaannya yang luar biasa, yang seyogyanya tidak kita abaikan. Baiklah, kita akan membahas dulu dari sabr. Apa itu sebenarnya makna sabr? Seringkali sabar itu diterjemahkan sabar. Ya, ini sebenarnya kurang akurat. Nanti akan saya jelaskan makna yang lebih tepat itu seperti apa. Dalam bahasa Arab itu sabar, kalau dimaksud sabar itu adalah kemampuan menahan emosi, tidak lekas diungkapkan dalam bentuk amarah. Itu dalam bahasa Arab namanya hilmun, al-hilmu. Nah, al-hilmu itu kazmul ghaiz, menahan emosi. Jadi tidak lekas menghukum, tidak lekas diluapkan emosinya, itu namanya al-hilm. Itu yang lebih tepat diterjemahkan sabar sebenarnya. Karena dalam bahasa kita sabar itu kalau disebut orang itu sabar, persepsi pertama adalah dia nggak gampang marah. Ya, itu al-hilmu. Orangnya disebut halim. Sifat Allah salah satunya adalah al-halim, karena Allah itu tidak lekas murka. Ya, sangat penyabar. Itu halim. Dalam bahasa Indonesia, sabar itu juga mungkin bermakna selain menahan emosi, tetapi bukan makna populernya, ya, makna turunannya. Kalau disebut sabar, makna pertama yang langsung muncul adalah kemampuan menahan emosi. Nah, sabar dalam bahasa Arab itu lebih luas dan lebih dalam dari itu. Apa makna sabar itu? Sabar itu secara bahasa, itu maknanya adalah al-habs, menahan diri. Itu makna yang paling mendasar dari sabar. Menahan diri untuk apa? Untuk melakukan sesuatu sampai tercapai sebuah tujuan. Nah, itu dinamakan habs.
Nah, kalau itu dinamakan sabar. Nah, kalau seperti ini makna sabar, berarti sebenarnya terjemahan yang lebih dekat dalam bahasa Indonesia, sabar itu adalah ketangguhan. Gitu ya. Itu lebih dekat dalam bahasa Arab. Sabar itu lebih dekat dengan makna ketangguhan daripada kesabaran. Jadi orangnya tangguh sekali. Ya. Saya beri contoh bagaimana di kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masabih dijelaskan makna bahasa sabar. As-sabru habsun nafsi ala fi'lin, menahan diri untuk bisa terus-menerus melakukan sesuatu, yakni al-mudawamah ala syai', yakni bisa melakukan terus-menerus, melakukan secara dawam, melakukan secara konsisten sesuatu itu. Ya. Wa habsun nafsi alaihi, dan bagaimana bisa menahan diri untuk tetap menjaga hal tersebut, yuhassilu muradar rajul, sehingga bisa mencapai target tertentu. Jadi sifat sabr itu diperlukan untuk mencapai target sebenarnya. Ada target tertentu, kemudian seseorang bisa mengendalikan jiwanya dengan hebat, lalu bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, sifat semacam itu dinamakan sabar. Itulah yang dinamakan. Nah, makanya saya katakan terjemahan paling akurat terhadap sabar itu yang lebih mendekati dalam makna bahasa Arab adalah ketangguhan. Nah, ini makanya konsisten kalau di Quran itu diperintahkan isbiru, saat perang itu disuruh isbiru. Itu logikanya bagaimana kalau perang disuruh sabar, itu kan nggak susah ya dipahami. Perang disuruh sabar, sementara perang itu adalah momen orang marah, tuh. Kan nggak mungkin perang tanpa amarah itu. Perang itu harus menggunakan amarah sebesar-besarnya sehingga orang tersebut ketika melakukan peperangan itu bisa kuat, bisa maksimal, mengeluarkan seluruh tenaganya. Kalau orang misalnya perang itu tidak muncul amarah, lembek, apalagi sabar dalam arti tidak amarah ya, tidak akan muncul kekuatan yang besar dalam perang itu. Nah, makanya kurang pas diterjemahkan kesabaran. Yang lebih pas adalah ketangguhan, karena perang itu perlu jiwa yang tangguh, bisa menahan diri supaya tidak mengeluh saat menghadapi berbagai kesulitan perang. Entah itu panas, entah itu dingin, entah itu capek, entah itu kelaparan, entah itu serangan musuh. Itu kan potensi-potensi yang buat manusia itu menjadi tidak bisa melanjutkan sebuah pekerjaan. Ya, makanya diperintahkan isbiru, disuruh tangguh. Nah, itu kalau konteks untuk perang sangat pas. Gitu ya. Ketangguhan. Dalam kitab Lisanul Arab juga disebutkan sabar itu habsun nafsi 'anil matlub hatta tudrikahu. Nah, maknanya bersama. Menahan diri ya dengan maksud memperoleh sesuatu sampai mencapainya. Itu lebih pas lagi diterjemahkan sebagai bentuk ketangguhan. Makanya dalam bahasa Arab itu ada istilah juga qatlus sabri. Apa itu makna qatlus sabri? Mana bahasanya kan pembunuhan yang disertai dengan unsur menahan gitu ya. Qatlus sabri. Nah, ini maknanya kalau dalam bahasa Arab adalah an yuhbasar rajulu hatta yuqtal. Seseorang itu dipenjara sampai mati. Nah, itu dinamakan qatlus sabri. Dihukum mati tapi tidak dipenggal kepalanya, tidak ditembak, tidak tapi hanya ditahan saja sampai mati. Itu bahasa Arabnya adalah qatlus sabri, membunuh dengan cara menahan. Nah, yaitu sabar itu maknanya adalah menahan. Nah, makanya karena makna bahasa semacam ini, sejumlah ulama mendefinisikan secara sabar itu dengan dikaitkan dengan ayat, dalil-dalil. Akhirnya muncul sejumlah definisi oleh para ulama yang semua definisi itu berdekatan sebenarnya. Yang paling saya suka itu definisinya Ibnu Al-Jauzi. Beliau mengatakan begini, sabar itu adalah habsun nafsi 'anil jaza, menahan diri dari keluh kesah. Nah, jadi orang sabar itu nggak gampang bilang aduh, nggak gampang bilang gitu ya, nggak gampang bilang kok berat ya, nggak gampang bilang susah banget ya, nggak gampang bilang kayaknya nggak bisa deh saya, nggak gampang gitu. Kenapa? Karena dia mampu menahan dirinya untuk berkeluh kesah sehingga dia bisa melanjutkan pekerjaannya sampai bisa mencapai tujuannya tersebut. Nah, sabar secara syar'i itu ada 3 macam.
Ini diterangkan ulama di berbagai kitab, di berbagai madhab, semuanya sama kesimpulannya. Sabar itu intinya dalam agama ada 3 macam. Jadi kalau kita itu diperintahkan sabar, itu mencakup 3 macam sabar ini. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, ketangguhan saat melakukan ketaatan. Dengan bahasa lain berarti ketangguhan saat kita itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini tidak gampang itu, betul. Contoh misalnya sholat 5 waktu. Di antara 1 miliar muslim, siapa yang bisa konsisten sholat 5 waktu? Nggak pernah putus. Nggak semuanya itu. Kenapa? Karena butuh ketangguhan itu. Terus yang bisa sholat 5 waktu sekalipun misalnya, siapa yang bisa konsisten di awal waktu misalnya, itu juga tidak semuanya itu, tidak semuanya. Terus yang bisa konsisten di awal waktu misalnya, siapa yang bisa konsisten khusyuk terus dalam sholatnya, tidak semuanya itu. Untuk melaksanakan itu perlu ketangguhan. Itu contoh dari as-sabru 'ala ta'ah. Contoh terbaik ketangguhan Rasulullah saat melakukan ketaatan adalah sholat tahajud yang sering saya ulang-ulang dalam contoh ini. Bagaimana Rasulullah sholat malam yang dibaca surat Al-Baqarah, lalu surat An-Nisa, lalu surat Ali Imran. Terus rukuknya lamanya mendekati berdirinya, iktidalnya lamanya mendekati rukuknya, sujudnya lamanya mendekati iktidalnya. Itu semacam itu, saya sudah pernah menghitung itu kira-kira 2 rakaat itu 6 jam. Coba ini kalau tidak memiliki ketangguhan nggak sabar itu. Kalau nggak memiliki ketangguhan tidak bisa melakukan ketaatan seperti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah contoh terbaik yang memiliki sabar 'ala ta'ah, ketangguhan dalam ketaatan. Termasuk saat wukuf di Arafah. Konsepnya wukuf itu kan sebenarnya adalah berdiri untuk berdoa menyembah Allah di padang Arafah mulai setelah zuhur sampai maghrib. Coba ini, bayangkan itu. Dan itu Rasulullah bisa seperti itu, bayangkan. Apakah semua orang wukuf di Arafah semacam itu? Enggak. Tidak semuanya sanggup kayak begitu. Nah, saya melihat beberapa video, beberapa orang wukuf itu ya, apalagi zaman sekarang ya, itu mungkin setelah ibadah santai-santai dulu, HP-an di tenda gitu ya. Banyak itu semacam itu ya. Enggak semuanya wukufnya bener-bener wukuf seperti Rasulullah. Rasulullah itu Masya Allah, bener-bener ibadahnya luar biasa. Bayangkan loh ya, kalau berdirinya malam hari mungkin masih dingin, itu panas loh itu ya. Di wukuf itu saat di Arafah itu panas. Apalagi yang sudah pernah ke Arab pasti bisa merasakan. Saya hanya dapat cerita saja. Suhu di sana itu 40 derajat kadang-kadang. Lebih kadang-kadang. Luar biasa itu. Saya pernah merasakan suhu 36 derajat, 37 derajat iya, tapi kalau 40 belum pernah itu. Itu sudah panasnya luar biasa. Apalagi di sana terus dipanggang sinar matahari di negeri yang sangat panas itu, terus berdiri dalam keadaan ibadah semacam itu sampai maghrib. Masya Allah, luar biasa. Makanya ada hadis Nabi itu yang membanggakan hambanya yang wukuf di Arafah, karena ibadahnya luar biasa itu. Ada hadis itu yang bilang, saat wukuf di Arafah itu Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, lihatlah hambaku yang sedang menyembah aku di sana. Dibanggakan di situ ya. Jadi lafadznya adalah yubahi bihim gitu. Itu makna membanggakan. Itu luar biasa, ya. Termasuk yang saya kagumi juga ibadahnya Faimiyun. Faimiyun ini adalah orang soleh sebelum zaman Nabi Muhammad, mengikuti syariatnya Nabi Musa. Hari yang diagungkan itu adalah hari Ahad. Mungkin syariat Nabi Isa ya, saya tadi Musa apa Isa kurang jelas ya. Syariatnya Nabi Isa itu mengagungkan hari Ahad, riwayatnya. Jadi kalau di umat Islam itu hari Jumat gitu ya, nah, hari Ahad. Jadi Faimiyun ini dikenal sebagai seorang tukang, pekerjaannya tukang, dan beliau itu terkenal sebagai mujabud dakwah atau mustajabud dakwah. Doanya itu mustajab. Beliau itu kalau berdoa pasti akan dikabulkan Allah, dan seringkali kalau berada di sebuah kampung dimintai untuk mendoakan orang yang sakit, itu langsung sembuh sehingga terkenal. Tapi kebiasaan Faimiyun ini kalau sudah terkenal pasti langsung pergi dari kampung itu, pergi mencari tempat yang masih belum ada orang yang kenal padanya. Dan kebiasaan Faimiyun ini selalu mengkhususkan hari Ahad khusus untuk ibadah.
nggak mau diganggu kalau hari Ahad. Jadi kalau sudah Ahad beliau akan pergi ke tempat yang sepi di padang sahara yang jauh dari pemukiman. Disitulah beliau menyembah. Riwayatnya bagaimana? Menyembah mulai pagi sampai terbenam matahari. Luar biasa ini. Ini ibadahnya orang zaman dulu tuh yang saya membayangkan, Masya Allah, kok bisa ya orang setahan itu ya, menyembah Allah mulai pagi sampai terbenam matahari. Itu kira-kira yang dibaca apa saja ya? Kira-kira itu dialognya dengan Allah itu apa saja? Kira-kira munajatnya itu apa saja? Kan kalau nggak punya ilmu nggak mungkin itu. Orang kalau sudah levelnya itu sampai menikmati luar biasa, itu berarti ilmunya mengenal Allah itu luar biasa, dan munajatnya juga pasti luar biasa juga. Sayangnya nggak ada riwayat itu ya, munajat faimiyun termasuk ibadah-ibadah para nabi yang lain, kecuali beberapa yang didengar sahabat atau didengar istri-istri nabi misalnya ya, sehingga bisa tahu bacaan-bacaan nabi tersebut. Jadi mulai pagi sampai sore itu ibadahnya. Itu kalau nggak memiliki sober, nggak bisa itu semacam itu ya, faimiyun. Oke. Kemudian sober yang kedua itu adalah as-sabru anil maksiyah, gitu ya. Tangguh untuk melawan kemaksiatan. Ya. Ini juga tidak mudah. Tangguh untuk melawan kemaksiatan. Contoh terbaik ketangguhan melawan kemaksiatan itu adalah kisah Nabi Yusuf. Ini juga sering saya sampaikan di berbagai ceramah. Nabi Yusuf itu contoh hamba Allah yang luar biasa dalam ketangguhannya untuk melawan kemaksiatan. Melawan kemaksiatan itu nggak mikul, nggak bawa, tapi berat itu, bener itu. Karena ya hanya orang yang diuji itu yang bisa merasakannya. Bayangkan ya, diajak seorang perempuan cantik yang selama ini itu reputasinya adalah perempuan baik-baik, terhormat, anaknya raja atau anaknya pejabat ya, kira-kira Zulaikha itu. Ya, kemudian situasinya diajak. Laki-laki itu umumnya kan ngajak. Jadi kalau diajak itu lebih berat godaannya daripada mengajak. Laki-laki mengajak terus perempuannya mau, itu sudah godaan berat itu. Apalagi kasusnya adalah diajak. Dan yang ngajak ini statusnya lebih tinggi, lebih berat lagi itu godaannya. Statusnya lebih tinggi. Karena Nabi Yusuf itu statusnya budak waktu itu. Sementara yang ngajak adalah majikannya. Sementara dari dulu namanya budak, taat pada majikan. Dan kalau taat nggak salah sudah, nggak ada yang menyalahkan itu. Taat majikan, namanya taat majikan. Biasa skandal-skandal kayak begitu tuh di Mesir itu ya, antara budak dengan majikan. Terus lebih berat lagi adalah Nabi Yusuf ini di samping budak jauh dari orang tua. Karena biasanya seorang anak itu kalau masih dekat orang tua, mau macam-macam masih mikir-mikir itu. Pulang agak telat kan masih ditanya sama orang tua. Tapi kalau sudah jauh, nggak ada yang ngontrol itu sudah. Itu ujian yang sangat berat luar biasa. Tapi Nabi Yusuf berhasil untuk melawan itu semua. Ya, maka ini adalah contoh terbaik terkait dengan as-sabr anil maksiyah. Jadi kemampuan tangguh untuk melawan kemaksiatan. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal aqdar wan nawaib. Ya, ketangguhan untuk menerima takdir dan segala sesuatu yang menyakitkan. Ya. Jadi ini contohnya orang yang terkena musibah misalnya. Orang kalau tertimpa musibah itu seringnya akan ngeluh ya. Makanya kebanyakan orang itu kalau tertimpa susah itu maunya curhat, gitu ya. Karena dengan curhat itu rasanya bebannya berkurang, gitu ya rasanya. Apalagi zaman medsos sekarang, wah dikit-dikit itu masalah curhat ke medsos ya, buat status, ya. Nyindir-nyindir, gitu ya. Sama sekarang itu seperti itu. Nah yang semacam ini bertentangan dengan sabar sebenarnya. Sebenarnya nggak ada orang yang nggak susah, itu semuanya diuji susah. Cuma kemampuan orang menahan ini yang beda-beda. Nah orang yang kelihatan paling kuat, paling tangguh dan layak jadi teladan itu adalah yang ketangguhannya yang paling hebat itu, yang sabarnya paling tinggi. Itu yang kelihatannya adalah orang yang paling bahagia. Padahal ya enggak juga, susahnya banyak itu. Kelihatan nggak punya masalah, padahal masalahnya banyak juga begitu. Kelihatannya dia itu kayak ya hanya hidupnya itu memecahkan masalah orang lain, kayak nggak punya masalah aja. Padahal sama, masalahnya banyak juga. Cuma karena sabar, akhirnya itu jadi bercahaya tadi, gitu ya. Jadi kelihatan, jadi pelita bagi orang lain. Makanya disebut Nabi kan as-sabru diya, gitu ya. Nanti saya terangkan makna diya. Jadi begitu.
Jadi sanggup untuk melawan hal-hal yang menyakitkan, sanggup untuk tangguh, tabah, bisa menerima segala takdir dan segala hal yang menyakitkan. Kita itu pasti akan diuji dengan segala hal yang menyakitkan. Entah itu musibah-musibah. Musibah itu kalau dirinci masih banyak lagi. Musibah kehilangan orang yang dicintai, musibah kehilangan uang misalnya, musibah kehilangan teman misalnya, musibah kehilangan barang, ya. Kemudian sakit misalnya, ya, dikasih sakit, lalu kemudian dikasih problem, bermasalah sama orang misalnya, kan juga menyusahkan juga itu ya. Nah, itu semua pasti akan mengalami semacamnya. Sebaik-baik orang yang mengalami ujian seperti itu adalah sanggup tabah, sanggup tangguh, ya, untuk tidak mengeluh. Rasulullah itu pernah diuji dengan ucapan tidak enak oleh seorang lelaki di zaman beliau. Saat itu Rasulullah membagi harta rampasan. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang bilang, demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak ada unsur mengharapkan ridho Allah. Bayangkan Rasulullah itu gitu kan ya. Rasulullah itu dituduh zalim dalam membagi harta. Karena waktu itu Rasulullah memang ngasih para mu'alaf itu harta yang banyak. Para mu'alaf itu dikasih banyak, 100 ekor unta. Itu kalau sekarang kan miliaran itu ya. 100 ekor unta. Mu'alaf yang baru masuk Islam itu. Sementara yang orang-orang Ansor yang sudah kuat imannya itu malah dikasih sedikit gitu ya. Nah, beberapa itu kecewa gitu lah. Kemudian mengatakan ini bukan pembagian yang diharapkan ridho Allah. Rasulullah marah itu. Kalau saya nggak adil, siapa yang lebih adil dari saya? Sampai memerah wajah beliau. Tapi kemudian beliau menahan diri, gitu ya. Beliau kemudian tidak bertindak yang mungkin menghukum atau apa tidak. Lalu beliau teringat Nabi Musa. Semoga Allah merahmati Musa, karena sesungguhnya beliau itu disakiti lebih parah daripada ini, fasabara, tapi beliau tetap tangguh, tetap tabah. Jadi nggak mengeluh gitu ya ketika diuji umatnya kayak gitu. Saya terus terang penasaran itu, seperti apa sih ujian Nabi Musa itu? Kok sampai dikatakan Rasulullah itu pernah disakiti melebihi Rasulullah? Ternyata saya pelajari di Bible itu memang, Masya Allah, dahsyat banget ya. Orang Bani Israel itu memang adalah tipe umat yang benar-benar ini ya, sangat menguji Nabi Musa. Nggak tahu diri gitu ya. Jadi contoh saja. Contoh. Nabi Musa itu kan diutus Allah untuk menyelamatkan Bani Israel, ya, dari penindasan Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun. Lalu kemudian diselamatkan melalui Laut Merah, gitu ya. Nah, begitu dikejar oleh Fir'aun itu menjelang Laut Merah itu, beberapa di antara mereka yang melihat kenyataan, loh, ini mana lagi jalan keluar ini? Nggak ada lagi jalan keluar ini. Sementara di belakang ada pasukan Fir'aun akan mengejar kita. Di situasi semacam itu loh, padahal sudah tahu Nabi Musa itu nabi loh ya, dengan bukti-bukti ya. Itu ada yang tega mengatakan begini, hei Musa, kami ini sebelum kamu datang susah, setelah diutus ya masih susah juga. Itu loh, coba bayangkan itu ya. Ada umatnya yang tahu seorang nabi, jelas nabi ya. Itu di situasi kayak gitu ngomong semacam itu. Andaikan saya sendiri di situasi kayak gitu membayangkan, itu sudah rasanya kayak pingin gites ya, kayak semacam itu ya. Ini nggak ngerti disayang gitu ya, nggak ngerti diselamatkan, kok bisa ngomong kayak begitu di hadapan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa itu sanggup, tabahnya luar biasa. Beliau hanya mengatakan, insya Allah sebentar lagi Allah akan memberikan jalan keluar, itu loh ya. Cuma gitu saja. Terus setelah itu ada lagi, begitu sudah lewat Laut Merah, ujian berikutnya kan masalah makanan, ya kan? Yang mana mungkin perjalanan melewati padang Sahara bawa kompor, bawa alat masak, kan ya nggak mungkin itu, nggak mungkin. Jadi makan ya seadanya. Nah, semacam itu ada lagi yang tega ngomong begini, wahai Musa, ya maaf sebelum itu ya. Setelah itu kemudian Allah menolong dikasih makanan yang disebut dengan al-manna was-salwa, gitu ya. Al-manna was-salwa itu makanan yang dua macam makanan. Satu itu bentuknya kayak semacam Allah itu menurunkan semacam sebuah
cairan dari langit yang menempel di pohon-pohon. Kalau kita mungkin kayak gondorukem bentuknya gitu ya. Nah itu setiap pagi itu kemudian bisa dipanen oleh orang Bani Israil kemudian dimakan. Jadi di batang-batang pohon itu salah satu makanan bentuk jadi seperti madu yang padat gitu ya bentuknya. Itu dimakan secara gratis. Terus bentuk yang kedua, makanan kedua adalah burung. Dikirim burung, ditiup oleh angin, dan burung itu jinak, mudah ditangkap, lalu kemudian bisa dimasak oleh orang-orang Bani Israil. Itu namanya al-manna was-salwa. Nah, makan terus begitu ya, lama-lama bosan mereka. Lama-lama bosan kemudian bilang gini Nabi Musa, Musa gimana sih? Masa tiap hari kok makan kayak begini? Dulu sebelum ada kami dulu di Mesir itu ya, makanannya, disebutkan makan Mesir yang enak-enak itu ya. Ada sayur ini, ada buah ini, ya. Kok bisa-bisanya gitu ya, tega kayak gitu. Padahal ini kan bentuk karomah dari Allah toh, pada Bani Israil toh. Terus bisa-bisanya ngomong semacam itu, minta supaya dikasih makanan yang seperti di Mesir dulu gitu ya. Nah, Nabi Musa waktu itu ngomongnya juga pedas juga, di Quran diungkapkan, bitu Misran fa innalakum ma sa'altum. Sana balik ke Mesir kalau mau makanan kayak begitu ya. Biar kamu ya, kalau mau jadi budaknya Firaun sana balik sana gitu ya. Ini contoh ya. Bagaimana Nabi Musa itu disakiti luar biasa. Terus yang lebih dahsyat lagi ini kisahnya Qarun, saya pelajari itu. Kisahnya Qarun ini juga luar biasa tuh, ujian disakiti oleh kaumnya itu Masya Allah. Jadi Qarun ini kan ceritanya begini. Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Ibaratnya kayak Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib gitu. Dan Qarun ini sebelum Nabi Musa diutus, itu ternyata dalam sejarah dipercaya sebagai Fir'aun, sebagai rajanya Bani Israil, kayak koordinatornya Bani Israil gitu ya. Jadi Bani Israil itu diperbudak oleh Fir'aun, tapi mereka masih punya koordinator namanya gitu ya. Nah koordinator itu Qarun. Qarun ini Arabisasi, kalau di Quran disebut Qarun, tapi kalau di Taurat nyebutnya Korah ya. Saya lihat lafadz Arabnya dalam bahasa Ibrani itu ternyata pakai huruf Qaf kalau bahasa Arab, kemudian Ro, kemudian Ha, Korah gitu ya. Korah di Arabisasi jadi Qarun. Nah, jadi ini rajanya. Nah, karena raja ini kemudian dia itu akhirnya punya akses untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu rahasianya kenapa Qarun itu Bani Israil yang paling kaya. Ya, Qarun itu menjadi orang Bani Israil yang paling kaya. Nah, begitu Nabi Musa diutus, akhirnya kepemimpinan itu kan jatuh ke tangan Nabi Musa. Nah, ini mulai muncul benih dengki Qarun ini kepada Nabi Musa, karena kepemimpinannya habis itu. Dan mungkin karena memandang bahwa Nabi Musa bagaimana juga masih dalam kaumnya, daripada memihak Fir'aun kan masih tetap bagus memihak Bani Israil. Apalagi Qarun ini juga mendapatkan ajaran tauhid juga. Mereka keturunan Nabi Yusuf kan. Ini Qarun dan Bani Israil yang tinggal di Mesir itu keturunan Nabi Yusuf, masih mendapatkan ajaran-ajaran Nabi Yusuf. Jadi mereka itu Bani Israil secara umum masih beriman pada Allah, ajarannya tauhid. Akhirnya ketika melihat bukti-bukti nyata Nabi Musa membawa mukjizat, akhirnya diikuti. Nah, begitu diikuti bawa Taurat, Qarun ini kemudian menjelma menjadi ulamanya Bani Israil. Gitu ya. Jadi bahkan dia dikatakan aqra'uhum, termasuk orang yang paling menguasai Bani Israil. Kalau dalam tradisi Islam kira-kira mujtahid mutlak gitu lah ya, untuk Tauratnya. Jadi di zaman Nabi Musa itu, setelah Nabi Musa yang paling ngerti Taurat adalah Qarun waktu itu. Nah, cuma akhirnya dia tuh jadi dikatakan ahli ibadah dan lain sebagainya. Sampai kalau dalam sejarahnya di versi Bible itu, dia itu memiliki kemampuan yang kalau dalam dunia Islam disebut dengan kasyaf, mampu melihat masa depan, gitu ya. Sampai levelnya itu dia bisa melihat bahwa nanti di antara keturunanku akan ada yang jadi nabi. Dan itu betul itu. Dalam sejarah itu terbukti, keturunan Qarun itu nanti ada yang jadi nabi, namanya Nabi Samuel. Itu betul. Nah, di sini dia terfitnah, merasa sebagai kekasih Allah, merasa sudah punya kasyaf begitu mungkin ya. Dia merasa sebagai kekasih Allah, merasa dekat dengan Allah, sehingga kemudian dia itu merasa bisa memprotes Nabi Musa yang dianggapnya salah dalam mempraktekkan Taurat. Nah, salah satu kebijakan Nabi Musa yang paling membuat nggak seneng Qarun itu adalah Nabi Musa itu menetapkan bahwa jabatan keulamaan, urusan peribadatan itu diberikan kepada Nabi Harun dan keturunannya.
Wah, ini yang paling gak terima buat Qarun akhirnya. Kenapa? Karena selama ini tradisinya sebelum Nabi Musa diangkat, itu jabatan imamat itu diberikan kepada tetua-tetua tiap kabilah gitu ya. Dan Qarun ini termasuk yang mendapatkan itu. Tapi begitu dapat ini dibuat ke Nabi Harun, maka kemudian muncullah semacam perasaan asobiyah. Kok semuanya ke anak-anaknya Imran gitu loh ya. Nabi Musa kan anaknya Imran, Nabi Harun juga anaknya Imran. Sementara Qarun ini adalah anaknya Izhar kalau dalam Bible itu ya. Kalau di tradisi Arab disebut Yashar. Yashar itu saudaranya Imran. Itu ya, saudaranya Imran. Jadi kok kayak di keluarganya semua gitu loh jabatan kenabian ini. Kenapa kok tidak ke kami? Akhirnya kemudian sejak saat itu Qarun itu menuduh Nabi Musa ini bahwa ini nggak mungkin dari Allah, ini pasti kebijakanmu sendiri. Gitu loh ya. Akhirnya dia itu Qarun ini berusaha mengumpulkan beberapa orang yang sepaham dengannya. Akhirnya dalam riwayat itu di Bible dikatakan Qarun ini bisa mengumpulkan sekitar 250 orang. Tetua-tetua dari Bani Israil untuk mendukung Qarun ini. Lalu kemudian Nabi Musa begitu tahu berita itu, dipanggillah Qarun dan teman-temannya itu. Nah, temannya ini saat dipanggil menolak. Coba bayangkan. Ya, pertama Nabi Musa dituduh bahwa itu adalah hasil ijtihadnya sendiri, bukan wahyu dari Allah. Itu kan sudah menyakitkan banget ya. Sudah tahu bahwa beliau adalah seorang nabi lalu dituduh tidak amanah, itu kan ya luar biasa atau menyakitkan. Terus setelah itu dipanggil membangkang. Coba, seorang nabi memanggil umatnya terus umatnya membangkang. Lalu kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah Qarun itu ngajak mubahalah, coba bayangkan. Karena menuduh Nabi Musa ini berijtihad dalam urusan pembelian pemenang tadi, bukan wahyu dari Allah. Sementara Nabi Musa mengatakan, loh, ini Allah yang memerintahkan saya, bukan dari saya ini. Gitu ya. Oke lah kalau nggak percaya, ayo. Akhirnya diajak ke semacam, kalau kita kayak diajak ke masjid begitu ya. Jadi Qarun bersama pengikutnya itu di masjid itu melakukan ibadah, Nabi Musa juga demikian. Terus Allah memberikan wahyu pada Nabi Musa, kamu segera menyingkir karena akan membenamkan orang ini. Nah kemudian setelah pergi, maka kemudian dibenamkanlah Qarun dan seluruh pengikut-pengikutnya. Begitu sudah dibenamkan, kan takut ya, semuanya akhirnya baru tahu bahwa oh Nabi Musa yang benar gitu toh. Setelah kayak gitu tuh pasti ada yang ngomong kayak begini, oh itu Nabi Musa ini memang mendoakan supaya Qarun itu dibenamkan karena ingin menguasai hartanya Qarun gitu. Ada yang ngomong kayak begitu. Coba, Masya Allah, kok sampai segitunya ya. Akhirnya kemudian Allah membenamkan hartanya juga bersama Qarun biar tidak jadi fitnah. Makanya kan di Quran disebutkan fa khasafna bihi wa bidarihil arda gitu ya. Qarun dan hartanya istananya itu dibenamkan semua biar tidak menjadi fitnah. Ya, setelah selesai masih ada lagi yang ngomong kayak begini. Lah ya, wong ini lo kaumnya sendiri gitu ya. Kok tega-teganya itu lo didoakan supaya dibenamkan. Mana kasih sayangnya gitu ya. Bukankah Bani Israil itu adalah makhluk pilihan Allah? Ada yang kayak begitu tuh. Ya Allah, subhanallah. Akhirnya sampai Allah murka itu kalau di Bible dikatakan Allah mengirimkan wabah. Makanya di situ tewas ribuan orang gara-gara mengucapkan kalimat kufur semacam itu. Ini kalau di Islam kan sudah jelas ya. Nggak percaya Nabi satu huruf pun sudah kufur itu. Membangkang perintah Nabi, kufur itu sudah. Karena perintahnya qat'i kan kalau Nabi itu. Kalau sahabat ragu apakah ini perintah Allah atau ijtihad Nabi, kan mereka tanya, wahai Rasulullah, ini apa dari engkau ataukah pendapatmu sendiri kan gitu. Tapi hukum asalnya sahabat itu takut kalau itu adalah perintah Rasulullah yang itu dari Allah. Makanya ketika Barirah itu disuruh menikah sama Mughis, mantan suaminya, pertanyaan Barirah adalah, wahai Rasulullah, ini perintah ataukah rekomendasi gitu loh ya. Biar jelas kalau perintah Allah ya siap gitu loh, meskipun saya tidak mencintai mantan suami saya. Tapi kalau ternyata rekomendasi berarti kan pendapat Rasulullah. Nah, kalau rekomendasi kan nggak harus diambil gitu loh ya. Nah, itu ada Bani Israil semacam itu. Makanya saya, ya Allah, logis ya kalau Rasulullah itu mengatakan Nabi Musa itu disakiti melebihi Rasulullah. Karena Rasulullah diuji kayak gitu hanya momen itu, nggak sering gitu ya. Nabi Musa itu Masya Allah luar biasa. Sobernya dahsyat sekali gitu ya. Oke, dan makanya
Kalau yang para nabi zaman dulu semacam itu, lalu kemudian ada umatnya yang sekedar disakiti omongan-omongan yang nyelkit dari orang, enteng gitu ya. Apalagi yang omongan nyelkit itu urusan duniawi ya. Ada orang yang mengeluh karena dimaki oleh orang lain, dasar bedes misalnya gitu ya. Terus sakit hati kan ada gitu ya. Allah cuma gitu aja ya. Nabi Musa itu lebih parah itu ya. Terus ditunjukkan mukjizat itu masih ternyata ada yang meragukannya itu. Dikira itu adalah ijtihad Nabi Musa sendiri, bukan wahyu. Itu kan dahsyat banget menurut saya itu, ujian semacam itu. Ya. Oke, jadi semacam itu. Jadi 3 hal. Ketangguhan dalam ketaatan, ketangguhan melawan maksiat, dan ketangguhan dalam menerima takdir atau segala hal yang menyakitkan. Nah, semua ucapan ulama terkait definisi sabar itu semuanya kembali ke sini. Contoh misalnya ya, ada kutipan dari Ibrahim Al-Khawas, beliau mengatakan as-sabru huwa as-sabatu 'alal kitabi was sunnah. Sabar itu adalah teguh menjalankan Alkitab dan as-sunnah. Berarti yang dimaksud adalah sabar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada lagi ucapan Ibnu Al-Malik, beliau mengatakan habsun nafsi amma tashtahi wa tatamanna minasyahawat. Sabar itu adalah menahan diri dari yang Anda senangi dan yang diinginkan syahwat Anda. Nah, berarti ini adalah menahan diri untuk melakukan maksiat. Ibnu Atha mengatakan as-sabru al-wuquf ma'al bala bi husnil adab. Sabar itu adalah membersamai bala dengan adab yang baik. Nah, berarti tangguh dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah. Ya. Ibnu Ad-Daqqaq mengatakan haqiqatis sabri an la ya'tarida 'alal maqdur. Ya. Hakikat sabar itu adalah tidak membantah sesuatu yang telah ditetapkan. Nah, ini berarti bisa menerima segala ketentuan dan takdir Allah. Oke, nah pertanyaannya dari 3 macam sabar ini mana yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Jawabannya adalah yang paling afdal adalah sabar dalam melawan kemaksiatan. Itu yang paling tinggi nilainya. Ya. Setelah itu di bawahnya adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Kemudian yang paling mudah, justru yang paling mudah adalah sabar dalam menerima takdir-takdir dan hal-hal yang menyakitkan. Gitu ya. Kenapa kok melawan maksiat itu paling susah? Ya faktanya memang nggak mudah itu. Maksiat itu sangat sulit untuk melawannya. Maka orang yang sanggup untuk melawan itu luar biasa itu. Ada orang yang ahli sholat, sedekahnya bagus, tapi ternyata nggak sanggup melawan godaan zina misalnya. Ada itu kasus semacam itu. Ya. Lalu kemudian ketika ini dikatakan yang paling afdal, itu secara implisit juga menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah jenis sabar yang paling sulit, paling berat, tidak mudah untuk melaksanakannya. Adapun untuk musibah itu lebih mudah. Kenapa? Karena dipaksa Allah itu. Dipaksa Allah. Dan kalau orang terkena musibah, banyak itu yang menguatkan, ya kan? Coba orang kalau terkena musibah kan, aduh yang kuat ya. Apalagi misalnya perempuan ya, sesama perempuan itu kalau ada yang tersama musibah itu ya, aduh peluk dari jauh ya, peluk online gitu ya. Ada banyak yang menguatkan. Jadi makanya ini sabar yang paling mudah sebenarnya. Ya. Nah itu. Tapi kalau maksiat nggak ada yang tahu, kadang-kadang itu nggak ada yang mendukung itu. Kalau berhasil juga nggak ada yang tepuk tangan. Ya. Kalau misalnya gagal juga orang bersorak pada kita, kan gitu. Itu sabar terhadap maksiat nggak gampang itu, masya Allah. Ya. Makanya yang paling afdal adalah itu. Oke. Nah, amal dalam Islam, amal soleh dalam Islam yang menghimpun 3 macam sabar ini adalah as-siyam, puasa. Puasa itu menghimpun 3 amal ini. Makanya kalau orang ingin memiliki 3 sifat sabar ini, maka dia harus memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa dengan niat melatih 3 macam sabar, gitu loh ya. Itu baru nanti akan menjadi sifat kita. Kalau puasa hanya sekedar lapar aja nggak kena itu, kena sifat ini. Tapi kalau puasa niatnya menguatkan ini, insya Allah dapat itu. Kenapa puasa dikatakan menghimpun 3 macam sabar ini? Sebab puasa itu memang satu, ia adalah bentuk melaksanakan perintah Allah. Artinya berarti as-sabru 'alat tha'ah, gitu kan? Allah memerintahkan puasa Ramadan, juga memerintahkan puasa-puasa sunnah. Berarti kan melaksanakan perintah Allah. Kalau sanggup berarti ini adalah jenis sabar 'alat tha'ah. Kemudian
puasa itu juga bentuk perjuangan melawan maksiat, gitu ya. Perjuangan melawan maksiat, karena Rasul kan mengatakan Allah nggak butuh puasa orang yang nggak bisa menjaga lisannya, kan gitu ya. Yang masih berdusta, yang masih, ini kan kata Nabi, yang masih omongannya masih palsu gitu, itu Allah tuh katanya nggak butuh. Berarti maknanya kan sebenarnya puasa itu dilatih supaya jangan maksiat gitu loh ya. Jadi kalau bisa puasa dan bisa menahan matanya untuk tidak melihat yang haram, bisa menahan telinganya untuk tidak mendengar yang haram, bisa menahan tangannya untuk tidak melakukan perbuatan haram, kakinya bahkan hatinya dijaga supaya tidak berfantasi haram, maka berarti bisa melaksanakan as-sabru 'anil ma'siyah, ya. Terus dikatakan juga bentuk ketabahan menerima takdir apa? Karena orang puasa kalau ketika menahan lapar dan haus, berarti kan dia menerima takdir lapar dan haus tersebut akibat tidak makan dan tidak minum. Nah, ini sebenarnya yang paling mudah justru ya. Tidak makan dan tidak minum justru sabar yang paling mudah. Makanya banyak yang lulus untuk tidak makan dan tidak minum, tapi tidak semuanya lulus untuk bisa menahan maksiat dan melakukan ketaatan. Makanya ini luar biasa. Untuk melatih 3 macam sabar ini, orang memperbanyak puasa. Nah, karena itulah Rasulullah itu menyebut bulan Ramadan sebagai syahrus sabri, ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Shaumu syahris sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin shaumud dahri." Puasa di bulan sabar dan 3 hari setiap bulan itu dihitung sebagai puasa selamanya. Ya. Logikanya bagaimana? Ya logis saja, karena setiap kebaikan itu kan dilipat gandakan 10 kali. Nanti kalau orang itu puasa bulan Ramadan 1 bulan, ya sama seperti puasa 10 bulan. Kalau ditambah 3 hari setiap bulan, nah 3 hari kan setara dengan 30 hari, sama dengan puasa sepanjang tahun sebenarnya, gitu ya. Makanya sebetulnya adalah shaumud dahri. Ya. Rasulullah menyebutnya syahrus sabr karena memang bulan puasa itu bulan terpenting untuk melatih 3 macam sabar ini. Gitu ya. Jadi kalau sudah tahu ilmu kayak gini, bisa kita niatkan nanti ya, Ramadan ke depan, mudah-mudahan Allah membuat kita masih bertemu Ramadan tahun depan, itu diniatkan untuk melatih betul 3 macam sabar ini. Oke, nah sekarang kita akan membahas dhiya. Apa itu dhiya? Karena Rasulullah itu mengatakan was-sabru dhiya. Jawabannya adalah dhiya itu adalah cahaya yang mengandung unsur panas dan bisa membakar seperti sinar matahari. Itu bedanya dhiya dengan nur. Kalau nur itu hanya cahaya secara umum, tapi dhiya itu adalah cahaya yang ada unsur hararah dan ihraq. Ada unsur panas dan juga unsur membakar. Kata Ibnu Rajab, "Wadhiya huwa an-nurul ladzi yahsulu fihi naw'u hararatin wa ihraqin ka dhiya'is syamsi." Dhiya adalah cahaya yang mengandung unsur panas dan membakar seperti sinar matahari. Nah, jadi kalau disebut dhiya itu yang dibayangkan sinar matahari yang ada unsur panas dan unsur membakar. Kalau disebut nur, cahaya, itu bayangkan kayak lampu ini ya, atau cahayanya bulan, itu nggak ada unsur panas, tidak ada unsur membakar. Ya, makanya di Quran itu kalau bulan disebut nur, kalau matahari disebut dhiya. Di surat Yunus ayat 5, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran." Ya, dialah Allah yang menjadikan matahari itu sinar, sementara bulan itu cahaya saja. Ya, faktanya kan memang matahari itu kayak lampu ya, bersinar, kayak apa namanya? Kayak ublik kalau bahasa Jawanya ya, karena ada bahan bakarnya. Tapi kalau bulan itu kan hanya menerima pantulan saja, makanya dia disebut dengan nur. Nah, yang menarik adalah syariat Nabi Musa itu disebut dhiya. Syariat Nabi Musa disebut dhiya. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya. "Wa laqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin." Sungguh aku telah memberi Musa dan Harun pembeda dan sinar serta pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, mengapa? Kenapa kalau disebut dhiya syariat Nabi Musa? Penjelasan Ibnu Rajab adalah karena syariatnya itu ada unsur beban berat dan ujian keras. Gitu ya. Jadi membakar betul ya. Seakan-akan syariat itu ingin membakar dosa-dosanya sampai habis,
kemudian menghilangkan semua kesesatannya selama ini dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki Bani Israel. Jadi memang jiwa Bani Israel itu kan jiwa-jiwa kerdil akibat lama dijajah ya. Orang dijajah itu kan nggak punya inisiatif, orangnya ngeluhan, orangnya itu tidak punya visi gitu ya. Hidup hanya sekedar hidup. Itu jiwanya orang terjajah itu kayak begitu. Makanya syariat Nabi Musa itu keras terhadap Bani Israel. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang keras. Nabi Musa itu kan terkenal keras. Bayangkan ya, 6 pelang orang tewas itu kan dia keras. Jadi tegas. Bani Israel kalau dipimpin Nabi Musa takut. Kalau dipimpin Nabi Harun nggak takut. Gitu ya. Makanya saat Nabi Musa dipanggil Allah 40 hari di Bukit Tur Sina, yang mimpin Nabi Harun, justru dipimpin Nabi Harun itulah muncul fitnahnya Samiri, ada penyembahan anaknya sapi itu, patung anaknya sapi. Kenapa? Karena Nabi Harun itu lembut banget. Gak bisa dipimpin orang seperti Nabi Harun. Maksudnya tidak semuanya bisa taat gitu. Ada yang taat tapi ada yang membangkang itu. Tapi kalau Nabi Musa taat semuanya, karena orangnya tegas. Syariatnya tegas juga itu. Di Quran itu dikatakan dosa orang melakukan syirik itu kafaratnya adalah bunuh diri. Coba itu, bayangkan itu. Jadi orang-orang yang terlibat pada penyembahan berhala anak patung sapi itu cara tobatnya di Quran itu diperintahkan untuk bunuh diri. Itu kan zaman Nabi Muhammad kan nggak ada syariat kayak begitu ya. Dan zaman Nabi Muhammad kalau orang misalnya berdosa syirik ya cukup taubatan nasuha, selesai. Nggak perlu sampai bunuh diri. Ada juga riwayat di zaman Nabi Musa itu setiap orang yang berdosa maka di pintu rumahnya akan tertulis itu dosanya apa yang ia perbuat. Wah, jadi luar biasa ya kontrolnya dari Allah itu sampai seperti itu. Berbuat dosa langsung tertulis di pintu rumahnya. Jadi malu ya orang untuk berbuat dosa. Itu kan akhirnya lebih berhati-hati untuk berbuat dosa. Lalu kemudian ada riwayat juga bahwa syariat Nabi Musa itu kalau pakaian terkena najis maka membersihkannya adalah digunting, bukan dicuci. Nabi Muhammad kan cukup dicuci sampai bersih ya. Di sana pakaiannya digunting itu. Coba, itu kan berarti harus hati-hati betul itu biar tidak terkena najis pakaiannya. Jadi ada unsur aghlal, ada unsur beban, ada unsur belenggu, ada unsur beban berat lah intinya. Sehingga syariatnya disebut dengan dhiya. Ya, beda dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau syariat Nabi Muhammad itu Allah menyebutnya nur. Jadi lembut sifatnya. Allah menyebutnya adalah nur. Di surat Al-Maidah Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin." Telah datang pada kalian nur, cahaya, dan kitab yang jelas. Ya. Oke. Oke, nah, mengapa kok sabr ini disebut sebagai dhiya? Bukan sekedar nur, karena sabr ini itu berat bagi jiwa. Betul itu. Sabr itu lebih berat bagi jiwa, perlu perjuangan jiwa, perlu pengendalian diri, perlu pencegahan diri dari segala sesuatu yang disenangi. Makanya dia disebut sebagai dhiya. Nah, Rasulullah menjanjikan was-sabru dhiya. Orang itu kalau bisa melakukan sabr, bisa melakukan ketangguhan, bisa melakukan ketabahan, maka dia akan sabr itu akan menjadi dhiya, menjadi cahaya bagi dia yang akan menerangi jalannya, jalan-jalan yang ditempuh itu, sehingga akan mencapai targetnya. Rata-rata orang itu ketika tangguh itu dikasih jalan oleh Allah. Ya, bukan hanya urusan agama ya, urusan dunia pun begitu ya. Orang kalau tangguh betul melakukan sesuatu terus menerus, dikasih jalan itu. Mungkin kita ingat kisahnya Thomas Alva Edison ya, yang dia melakukan percobaan untuk menemukan lampu ini, berapa kali percobaan itu? Kan sampai hampir 1000 kali atau berapa gitu ya, atau 1000 kali lebih itu. Itu kan contoh ketangguhan. Ditunjukkan jalannya, maksudnya dikasih jalan sehingga tahu gitu ya. Akhirnya diberi juga. Nah, bayangkan kalau itu dilakukan dalam urusan din. Orang tangguh dalam melakukan ketaatan, tangguh dalam melawan kemaksiatan, tangguh terus dalam menerima takdir-takdir buruk, seperti apa kira-kira sinar dan cahaya yang akan diberikan oleh Allah. Ya. Dalam kitab At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in dikatakan begini, anna athara sabri 'ala ta'at wa 'anil ma'asi nurul qalbi wastidha'atuhu bil haqqi.
Sesungguhnya bekas dari ketangguhan terhadap ketaatan itu dan ketangguhan melawan maksiat itu akan memberikan cahaya dalam hati. Ini berarti memaknai dhiya di sini adalah cahaya bagi hati. Jadi orang bisa sabar itu nanti dikasih nur juga oleh Allah. Sama seperti sholat yang juga bisa memberikan nur pada hati. Kemarin sudah kita bahas, orang itu kalau dikasih nur dalam hatinya oleh Allah, maka dia itu akan melihat jelas mana yang hak dan mana yang batil. Orang itu juga akan punya kekuatan untuk bisa melawan kemaksiatan dan punya kekuatan untuk melakukan ketaatan. Ya. Nah, sabar itu balasannya adalah dhiya, sementara sholat itu balasannya adalah nur. Sementara kita tahu bahwa dhiya itu lebih dahsyat daripada nur, itu juga sesuai dengan fakta dari sabar tadi. Karena sabar itu lebih berat. Kalau orang itu mau sholat, maka dia hanya melaksanakan salah satu jenis sabar. Ya, tapi kalau sabar yang asli, itu melaksanakan 3 macam sabar. Karena itulah sabar itu lebih berat daripada amalan lain, bahkan sekedar sholat sekalipun. Nah, ini adalah makna dhiya yang dimaksud dalam hadis ini. Termasuk juga mungkin dipahami sebagai sinar di akhirat. Seperti saya katakan di awal tadi ya, ini dinyatakan oleh At-Tufi di kitab At-Ta'yin. Beliau mengatakan anna thawabas sabri dhiya'un wa nurun fil akhirah. Balasan sabar itu adalah sinar dan cahaya di akhirat. Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.